Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Haja Ratna Komarudin, spesialis kulit dan kelamin, Magister Kesehatan FINS DV. Saya adalah pemilik RKDS Klinik. Saya punya praktek di dua tempat di RKDS Klinik, yaitu di Cilacap dan di Bintaro. Selain itu juga saya praktek di rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Haji dan Rumah Sakit Bakti Kartini Bekasi. Ya, jadi saya mulai dari mendirikan RKDS Klinik ini semenjak tahun 2012, tepatnya tanggal 10 Juni 2012. Sebelumnya tuh saya praktek di klinik ya, klinik kecantikan juga ada. Terus saya pertama kali itu mulai praktek juga di Rumah Sakit Haji, sampai sekarang saya juga masih praktek Rumah Sakit Haji di Pondok Gede, Jakarta Timur. Lalu saya juga beberapa tempat praktek di klinik-klinik juga sebelum saya mendirikan di klinik ini. Nah, jadi belajar dari situ kayaknya kok enak ya punya klinik sendiri gitu, karena saya bisa membuat maju klinik itu dengan luasa tanpa ada batasan-batasan manajemen dan lain, karena sebelum itu saya praktek di tempat klinik orang lain, maksudnya ada ownernya sendiri, itu terbentur dengan owner-owner atau pemilik-pemilik yang bukan dari medis gitu. Jadi kadang-kadang tuh tidak sinkronis, tidak nyambung gitu dengan apa yang saya inginkan gitu ya, visi dan misi itu tidak sejalan gitu. Tapi dari situlah saya belajar bahwa untuk membuat satu klinik itu memang harus punya dedikasi dan memang harus tujuannya tuh harus sejalan gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat klinik RKDS Klinik ini. Namun tidak mudah ya kalau bikin klinik ini, kan memang kita banyak sekali syarat-syaratnya dan proses-prosesnya harus kita jalani sampai berdiri RKDS Klinik ini gitu. Ya alhamdulillah dulu kan memang ada orang tua saya itu memang dokter Adri. Saya itu seorang militer, dokter di Angkatan Darat, dan dari ibu saya tuh beliau adalah yang supporting banget ya untuk membuat klinik ini berjalan gitu, seperti itu. Tapi kan kita memang sama sekali kita memang buta ya, bisa dikatakan nggak ngerti gimana sih kalau punya klinik itu kan, karena memang papa saya kan juga di militer, terus praktek klinik pribadi biasa, bukan klinik ya, klinik yang besar gitu. Jadi ya kita memberanikan diri, karena kan pertama kali bikin yang di Ciracas ini itu bikin suatu izin-izinnya ya, suatu persyaratan itu di Sudin Jakarta Timur. Nah, setelah orang tua saya tuh yang support banget, dan akhirnya ketemulah sama bagian perizinan yang sangat membantu pada kala itu gitu, 10 tahun yang silam seperti itu. Ya alhamdulillah dipermudah gitu, walaupun memang untuk mencapai itu dulu kan masih semua manual ya, beda sama sekarang serba online. Jadi kalau manual tuh masih bisa, kalau kurang ini masih bisa susulin besok gitu. Kalau kurang ini masih bisa ditolerir lah ya. Kalau sekarang kan zaman online ini kan semua ketika kita masukin ke sistem itu ya, ketika kurang ya udah nggak bisa lagi gitu, stuck ya. Dulu alhamdulillah ketika itu masih bisa jadi sambil berjalan akhirnya disurvei tempatnya udah alhamdulillah mumpuni, akhirnya berjalan gitu. Memang semua itu memang butuh proses, dan memang buat klinik itu memang berbeda dengan buat usaha-usaha yang lain, karena kita harus bekerja sama juga dengan puskesmas, bekerja sama juga tempat pembuangan limbah, bekerja sama juga dengan dokter-dokter sejawat yang lainnya gitu kan. Memang semua itu perlu proses, juga kita harus persetujuan tetangga juga, semuanya itu memang harus kita lewatin semua gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi sangat suatu kepuasan sendiri ketika kita bisa membantu orang-orang yang tidak bisa membayar atau ini sebagai pasien-pasien saya gitu kan, ketika memang dia kena penyakit gitu ya, masalahnya datang ke saya gitu, dan suatu kepuasan juga ketika pasien itu langsung sembuh dan sangat berterima kasih. Dulu tadi ada pasien saya, memang dia ketika masih remaja gitu, pasien saya masih SMA, disuruh sama ibunya gitu ya, waktu mau buka puasa mempresto tulang-tulang supaya lunak. Ketika itu mungkin anak remaja ya, masih SMA, masih nggak ngerti
Kalau tuh presto masih tekanan tinggi langsung kena mukanya, jadi muka tuh kebakar semuanya. Nah, langsunglah ke saya kan, langsung saya tangani gitu. Nah saya itu kan lama-lama jadi bagus, jadi kulit yang sebelumnya mungkin saya juga nggak tahu ya seperti apa, tapi teman-teman tuh sangat takjub sekali ketika pemulihan itu bagus banget, katanya lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi pasien itu teman-teman saya bilang, jadi pengen kena presto juga ya, jangan, maksudnya gitu kan, supaya kepingin kulitnya seperti pasien saya itu. Wow, dinamika tuh banyak banget ya, yang pasti kan apalagi di suasana pandemi COVID-19 ini kan, selama itu kita melewati masa 2 tahun di mana tuh banyak banget klinik-klinik yang tutup. Alhamdulillah kita survive gitu dengan kita selalu mengutamakan protokol kesehatan gitu ya. Nah justru dari ada positif juga dari pandemi ini, karena pasien-pasien saya di rumah sakit kan memang tidak mau ke rumah sakit, jadi pada ke klinik saya gitu, prefer memilih ke klinik saya, karena kan takutnya kalau di rumah sakit kan bercampur-campur ya pasiennya ya dari berbagai penyakit gitu. Jadi pasien-pasien saya di rumah sakit akhirnya memilih klinik saya untuk perawatan selanjutnya seperti itu. Ya pasti kita memang harus fokus ya, kita tujuannya tuh mau klinik seperti apa. Kemudian kalau saya ini kan memang sudah spesialis kulit, dan kami memang kita untuk bisnis ini kita langsung ke klinik utama. Jadi selain juga spesialis kulit juga, kita juga ada beberapa spesialis yang mendukung estetika gitu, misalnya spesialis gigi ya, bagian periodontis, ortodontis, seperti itu juga kan sangat mendukung estetika kita seperti itu. Nah juga kalau misalnya memang yang basicnya spesialis itu memang kita harus benar-benar lengkap gitu ya peralatan, karena kan nanti juga akan disurvei sama tim surveyor dari Sudin Kesehatan, juga kan akan kita punya peralatan apa yang sudah ada seperti itu, dan basic peralatannya tuh yang harus kita lengkapin, seperti kita harus punya electrocauter, kita harus punya laser, kita harus punya alat-alat untuk facial seperti itu gitu. Walaupun ya untuk pertamanya juga saya juga bertahap ya, tidak langsung semua punya gitu, tapi lama-lama makin lengkap gitu. Jadi kan kita misalnya pasien-pasien membutuhkan gitu, kita langsung ada gitu, dan langsung pasien-pasien itu tidak kemana-mana lagi gitu. Jadi one stop solution seperti itu.